Anda ingin menjadi calon legislatif dan kemudian menang terpilih sebagai anggota legislatif dalam Pileg 2024 nanti. Ini cara mudahnya. Hai Sobat Politician Academy. Kali ini kita akan bahas cara mudah menjadi caleg jadi. Jadi bukan sekedar menjadi caleg, dari bacalek menjadi caleg, tapi kemudian dari caleg menjadi anggota legislatif. Saya kali ini akan sharing 3 cara mudah untuk Anda bisa menjadi caleg dan kemudian berhasil di dalam Pileg 2024. Cara pertama adalah bila Anda merupakan keluarga dari petinggi partai politik atau pejabat publik. Jadi di sini Anda merupakan keluarga dekat dari sang petinggi partai politik, ketua umum, sekjen, atau pengurus inti partai, atau juga anak, sepupu, keponakan dari pejabat publik seperti bupati, wali kota, gubernur, maka saya jamin Anda tidak akan kesulitan untuk menjadi seorang calon legislatif. Karena kita sudah tahu semua, ini mungkin bukan hanya bagian dari politik dinasti atau politik kekeluargaan, tetapi kita banyak melihat bahwa banyak anggota keluarga dari politisi kemudian mengikuti jejak dari orang tuanya atau keluarganya untuk kemudian masuk ke dalam partai politik. Tentu saja ini bukan sesuatu hal yang diharamkan di dalam sistem demokrasi, karena itu diperbolehkan, satu, dan yang kedua, kita perlu melihat juga kualifikasi dari tokoh yang maju tersebut atau keluarganya gitu. Kalau misalnya mereka memiliki kompetensi, mereka memiliki kualifikasi yang baik, kenapa tidak masuk ke dalam proses politik tersebut? Nah, sebagai informasi, kalau teman-teman melihat DPR RI yang terpilih di Pileg 2019 kemarin, kalau kita melihat milenialnya, mungkin sebagian besar dari milenial tersebut adalah keluarga dari para petinggi partai politik dan keluarga dari pejabat publik yang masih berkuasa. Memang menjadi keluarga dari pejabat publik atau petinggi partai politik tidak menjamin bahwa Anda pasti terpilih. Karena kita tahu juga banyak juga yang gagal, ada juga yang gagal. Tetapi prosentasenya bila Anda berasal dari keluarga pejabat publik atau petinggi partai, maka prosentasenya untuk terpilih menjadi lebih besar lagi. Cara mudah yang kedua adalah bila Anda memiliki dana yang banyak. Dana di dalam proses pemilu sering disebut logistik, uang, political cost, apapun itu. Tapi ini merupakan salah satu modal penting untuk bisa terpilih di dalam proses pemilihan legislatif. Dana yang banyak, alokasi dana yang tepat, manajemen dana yang baik dengan dana yang besar tersebut akan mempermudah cara-cara kita dalam melakukan kampanye. Dengan dana yang besar, maka Anda dapat dengan mudah meletakkan branding Anda di wilayah-wilayah publik. Misalnya branding-branding outdoor, branding di media elektronik, branding di media sosial. Bahkan Anda bisa secara profesional menyewa jasa konsultan politik yang profesional atau tim medsos yang betul-betul konsentrasi untuk mengurus tentang personal branding dan kampanye-kampanye Anda. Jadi dengan dana yang besar tersebut akan sangat membantu pergerakan politik Anda dalam konteks political cost. Sekali lagi, apalagi kemudian kalau misalnya Anda mendapatkan pesan-pesan negatif untuk melakukan politik uang di hari terakhir, itu Anda juga bisa melakukannya dengan mudah dengan besarnya dana tersebut. Nah, apakah dana yang banyak juga menjamin proses kemenangan? Tentu saja belum tentu juga. Tetapi kalau kita lihat prosentase dan probabilitasnya mereka yang memiliki dana cukup atau bahkan berlebih untuk menang di dalam sebuah pileg itu lebih besar. Tentu saja di dalam konten-konten saya juga menjelaskan banyak mereka yang masuk menjadi anggota legislatif dengan modal minim atau sangat terbatas. Tetapi sekali lagi kalau kita lihat prosentase dari mereka yang
maju dengan dana minim dan terbatas dengan mereka yang memiliki dana cukup dan besar, mungkin kadar keberhasilannya hanya di angka antara 10-15% dari total 100% anggota legislatif di daerah tersebut. Sebelum masuk kepada poin ketiga, saya ingin menjelaskan bahwa di dalam sebuah pemilihan legislatif yang mahal itu adalah dua hal. Yang pertama adalah waktu. Karena waktu untuk proses pileg ini bukan waktu yang bisa dimulai kapan saja. Ya, jadi berbeda dengan bisnis atau mungkin niat Anda untuk berusaha yang bisa kapan saja. Kalau di dalam proses pileg Anda kemudian kalah, Anda harus menunggu 5 tahun lagi. Anda bayangkan waktu yang terbuang lama sekali kalau Anda tidak betul-betul mempersiapkan dengan serius. Jadi yang mahal itu adalah waktunya. Kemudian yang mahal kedua adalah knowledge atau pengetahuannya. Karena banyak sekali mereka yang masuk ke dalam pemilihan legislatif, masuk dan terjun dengan informasi yang sepotong-sepotong. Mereka tidak memiliki informasi knowledge yang komprehensif. Mereka kemudian belajar dari caleg-caleg yang gagal, sehingga mereka mendapat resep menjadi gagal. Atau mungkin mereka mendengarkan orang-orang yang berhasil, tapi berhasil dengan cara yang keliru. Berhasil dengan mempergunakan politik uang yang mungkin tidak bisa Anda tiru. Atau kemudian mereka mempergunakan cara-cara yang Anda tidak bisa tiru, karena itu khas milik mereka sendiri. Oleh karena itu menurut saya, knowledge yang komprehensif, sistematis menjadi sangat penting bagi setiap calon legislatif. Nah, sekarang kita masuk kepada cara mudah yang ketiga untuk menjadi anggota legislatif, yaitu mengikuti program 100 Parlemen Muda dari Politician Academy. Program 100 Parlemen Muda adalah program yang disusun secara sistematis dan komprehensif, mempersiapkan langkah Anda step by step untuk kemudian bisa terpilih menjadi anggota legislatif dalam Pileg 2024. Materi-materinya sangat komprehensif, mulai dari awal sekali bagaimana melakukan pemetaan politik, bagaimana kemudian mengukur diri Anda, mengukur jaket Anda, apakah Anda pas untuk posisi anggota legislatif. Kemudian masuk kepada targeting, masuk juga kepada bagian bagaimana membentuk political personal branding yang tepat, bagaimana melakukan manajemen dana yang tepat, ya, sehingga alokasi dana Anda itu tidak terpencar-pencar dan kemudian menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Kemudian juga bagaimana melakukan manajemen tim ses, bagaimana melakukan penggalangan suara, strategi penggalangan suara, strategi pengamanan suara, bagaimana kemudian mengatur strategi yang tepat pada masa tenang, dan lain sebagainya. Jadi ilmu ini sangat komprehensif yang diajarkan di dalam program 100 Parlemen Muda, karena ilmu yang didapatkan ini sudah saya kembangkan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka yang sudah berhasil menjadi anggota legislatif. Ada 5 hal istimewa di dalam program 100 Parlemen Muda yang membedakan dengan program-program lain. Yang pertama adalah materinya disusun secara sistematis dan runut. Artinya tidak terpecah-pecah dan Anda kemudian mengikutinya dengan lebih mudah. Tidak loncat-loncat sehingga Anda kemudian melakukan strategi tanpa mengetahui pondasinya. Yang kedua, bukan hanya teori. Mungkin partai politik juga melakukan training. Mungkin pihak-pihak lain juga melakukan pelatihan. Tetapi biasanya yang mereka lakukan itu hanya 3 hari, maksimal 5 hari gitu ya. Tetapi di dalam program 100 Parlemen Muda, Anda dibimbing selama 6 bulan, setengah tahun. Kenapa lama waktunya? Karena isinya bukan hanya teori. Di sini kita juga melakukan praktek langsung dari teori yang sudah diberikan. Kemudian dimonitor, dievaluasi dari apa yang sudah dilakukan atau dipraktekkan. Sehingga ini akan bermanfaat langsung bagi Anda. Anda bisa mengukur keberhasilan dan kecocokan Anda mengikuti proses selanjutnya. Yang ketiga, waktu yang panjang, di mana dengan waktu yang 6 bulan tersebut, materi diberikan setiap minggu secara berbeda dan secara dalam. Kemudian dalam 6 bulan tersebut ada waktu-waktu di mana Anda akan langsung melakukan konsultasi pribadi, konsultasi politik pribadi dengan saya, sehingga langkah-langkah Anda itu menjadi lebih terarah dan betul-betul bisa menuju kepada tujuan Anda.
Yang keempat, biayanya sangat murah, hanya 25 juta. Ya, bagi Anda yang sudah pernah masuk ke dalam dunia politik akan mengetahui bahwa dana 25 juta ini bukan dana yang mahal. Kenapa? Karena kalau Anda melakukan kampanye politik, Anda melakukan kampanye terbuka di satu daerah saja, mungkin biaya yang Anda keluarkan bisa antara 15 sampai 25 juta. Nah, ini saya memberikan training ini dalam jangka waktu 6 bulan. Dan menarik sekali bahwa dengan uang pendaftaran 25 juta, di awal Anda hanya perlu membayar 10 juta saja. 10 juta saja. Sisanya yang 15 juta, Anda baru berikan setelah Anda terpilih atau Anda positif menjadi anggota legislatif dari hasil penghitungan suara di KPU. Jadi bayangkan baru nanti setelah Anda terpilih baru Anda lunasi. Itu pun saya memberikan jaminan kalau Anda mengikuti langkah-langkah dari Politician Academy, kemudian Anda tidak berhasil, maka uang 10 juta di awal yang Anda berikan, saya akan kembalikan 100% kepada Anda. Poin kelima, saya ingin memberitahukan kepada Anda bahwa program 100 Parlemen Muda di batch ketiga ini adalah batch terakhir dari program 100 Parlemen Muda. Tahun lalu saya membuat 2 batch, di mana 1 tahun ada 2 batch, tapi program ketiga ini adalah program terakhir untuk tahun ini, jadi saya tidak akan membuka batch berikutnya. Artinya, Anda yang betul-betul serius, Anda yang betul-betul ingin menjadi anggota legislatif dengan persiapan yang matang, dengan cara-cara yang sistematis, Anda jangan lewatkan pendaftaran dari 100 Parlemen Muda. Anda cukup mengirimkan CV Anda, mengisi form pendaftaran, dan kemudian nanti kita akan melakukan interview secara langsung melalui Zoom, dan kemudian nanti pada tanggal 20 Mei, tepat di Hari Kebangkitan Nasional, kita akan memulai program ini. Jangan lupa, program ini akan ditutup pada tanggal 30 April 2022. Jadi, saya harapkan bisa bertemu Anda semua di dalam program 100 Parlemen Muda, khusus bagi mereka yang serius saja untuk maju sebagai seorang caleg di Pileg 2024. Demikian dari Politician Academy, semoga bermanfaat dan salam perubahan. Saya adalah salah satu peserta kelas Parlemen Muda batch 2. Saya sebagai seorang perempuan bangga dapat memiliki kesempatan bergabung di program 100 Parlemen Muda. Saya merasakan perubahan sangat drastis tentang pengetahuan saya akan dunia politik yang selama ini saya anggap bagaimana gitu. Jadi setelah ketemu dengan Politician Academy semuanya clear. Dengan ikut menjadi peserta program 100 Parlemen Muda, saya belajar banyak hal. Tapi ada 3 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah membangun tim yang solid. Yang kedua, belajar mengenai persiapan-persiapan baik soft campaign, medium campaign, sampai kepada hard campaign. Kita akan memahami tentang mindset politik yang baik dan benar. Kita akan dilatih bagaimana melakukan pemetaan pemilih, pemetaan zonasi wilayah pemenangan, kita akan dilatih bagaimana melakukan investasi sosial. Dan kita akan mampu diberikan ilmu-ilmu baru, jaringan-jaringan baru, dan kita akan mampu membuat nanti pemenangan pemilu yang efektif, efisien. Ayo perempuan, anak-anak muda, orang-orang yang berniat baik, mari kita ke politik untuk Indonesia lebih baik lagi. Tentunya dengan bergabung di 100 Parlemen Muda, agar kita tidak salah langkah dan tepat sasaran.